yang kita hadapi itu Palestina bulan Juni. Kemudian bulan Septembernya siapa belum tahu, itu seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah harapan. Mudah-mudahan sanksinya hanya sekitar tidak boleh menggelar turnamen internasional di dunia saja. Kalau saya cuma seperti itu, jangan berlebih sehingga tim Indonesia itu bisa bermain dengan tim-tim asing, meningkatkan grade-nya begitu. Kemudian klub yang akan bertanding di kompetisi Asia, AFC maupun Liga Champions Asia itu juga bisa berpartisipasi. Jadi harapannya mungkin yang pil pahitnya hanya di situ. Kita berharap berdoa di situ, ataupun ada sebuah peringatan yang akan menjadikan sebuah pelecut bagi kita untuk lebih bijak lagi. Karena jujur inilah momentum kita untuk melakukan koreksi. Kompetisi di kita masih amburadul. Kemudian campur aduk, dikatakan Pak Mayor, antara beda-beda tipis politik dan bola itu di Indonesia menjadi kabur. Nah ini menjadi sebuah dilema juga buat insan sepak bola. Bayangkan ngurusi sepak bola itu bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang, tapi butuh seni, butuh manajemen, butuh kolaborasi dan improve untuk bagaimana membangun. Saya rasa mudah-mudahan nanti dengan transformasi cetak biru, kemudian walaupun sudah dirintis oleh Iwan Bule, Villanesia dan sebagainya, mudah-mudahan ke depan sepak bola Indonesia akan lebih baik. Walaupun memang saat ini kita harus menaiki sebuah tangga, kemudian jatuh, tertatih. Mudah-mudahan disampaikan Pak Mayor kita gak ketimpa tangga begitu. Ini sungguh-sungguh ya nangis tapi nggak bisa keluar air mata. Ini yang sangat-sangat jujur saya juga teman-teman media juga sudah di ACC tiba-tiba di cancel FIFA misalnya seperti itu. Pedagang juga sudah bersiap ketika sterilisasi lokasi stadion sesuai dengan ketentuan FIFA tidak boleh berjualan dan sebagainya. Komunikasi semua sudah berjalan, tinggal hitungan langkah lah istilahnya seperti itu. Ya itulah, mudah-mudahan obat ini bisa menjadi sebuah booster untuk kita lebih bersemangat agar sepak bola kita lebih baik. Tapi dengan catatan kita berharap memang tangan orang-orang yang benar lah. Gitu, Mas. Baik. Saya ke Mas Rio lagi, Mas Rio. Ya, yang disampaikan Wayan tadi kan harapannya tidak ada ban gitu ya, Pak Mayor juga berharap. Tapi Mas Rio kemarin sudah melihat di beberapa media ada semacam item-item gitu ya yang nanti akan dikhawatirkan akan menjadi sanksi. Mas Rio melihat seperti apa? Ya memang segala aksi pasti akan berbuah dengan konsekuensi. Jadi memang kegagalan Indonesia menggelar tuan rumah ini juga, ini sebetulnya kalau mau jujur saya juga sedih, Pak. Bukan karena saya juga pakai baju hitam hewan. Saya juga sedih. Saya dapat kabar waktu itu jam 10-11 malam itu, rasanya itu kayak sudah siap-siap mau nikah tapi ditinggal nikah lagi gitu. Jadi istilahnya Pak Wayan tadi nangis namun tidak keluar air mata ini Mas Rio. Ditinggal pas sayang-sayangnya kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Mayor, apa yang disampaikan sama Mas Wayan tadi adalah memang betul adanya, tapi konsekuensi ini pasti akan harus dihadapi bangsa Indonesia, dan ini bertubi-tubi saya pikir, karena memang pertama ada di tragedi Kanjuruhan, kemudian baru-baru saja ini kegagalan menjadi tuan rumah. Jadi kalau dirasa kita mau sanksi yang ringan dan lain sebagainya, oke lah, kita bisa berharap seperti itu, karena saya juga berharap seperti itu karena Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan potensi yang bisa digarap oleh FIFA. Tampaknya ini dari segi bisnis ya. Tentunya kita sendiri, saya juga sendiri berharap bahwa sanksi ini tidak terlalu mematikan terhadap pembinaan sepak bola di Indonesia tentunya. Yang mungkin
kita sadari bersama seperti yang tadi yang dikatakan di sebelum kesempatan saya ini adalah sepak bola ini juga adalah penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, salah satu penggerak ekonomi. Ya. Bahkan tadi dibilang sudah persiapan semua, ibaratnya penjual merchandise, penjual bendera, penjual syal, kemudian juga pengorbanan, tentunya pengorbanan banyak pihak ya di sini, pemerintah daerah, bahkan sampai UMKM, pedagang mikro pun di sini semuanya saling bersatu mengalah untuk event besar ini, namun disayangkan tidak bisa dilaksanakan. Tentunya mudah-mudahan Indonesia masih bisa berpeluang untuk menggelar turnamen FIFA selanjutnya di apapun kelompok umurnya. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan Presiden Jokowi yang di sini adalah salah satu bidding untuk Piala Dunia senior berikutnya. 34 ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, tentunya sanksi yang diharapkan yaitu tadi tidak mematikan proses pembinaan, tidak mematikan proses prestasi di sepak bola Indonesia. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Rio. Saya ke Bung Mayor lagi. Ya, Bung Mayor, sebelum kan Anda sudah punya apa ya, gagasan ya untuk penyambutan Piala Dunia ini kan. Anda selaku yang punya ide kreatif. Nah, kemarin apa sih yang sudah disiapkan kalau Indonesia akhirnya jadi tuan rumah, Pak Mayor? Ya, saya sebenarnya punya banyak agenda-agenda. Banyak agenda ya. Anak-anak terutama ya. Dunia saya memang lebih condong anak-anak. Jadi saya sebenarnya pengen bikin sepak bola kolosal. Sepak bola kolosal. Ya, karena itu sepak bola hura-hura, sepak bola sukacita, sepak bola kegembiraan. Saya membayangkan ada 110 anak melawan 110 anak. Dan bolanya 10. Saya pernah membuat ini sekitar 5 tahun yang lalu. Ada bola, lepas saja, udah. Karena yang penting sukacita. Keroyokan, satu keroyok itu ya. Sepak bola kolosal. Dan itu pasti sangat menarik gitu. Dan itu salah satu kami untuk menjual kota Solo sebenarnya gitu. Jadi di Solo ada fenomena begini. Karena ya ini kita menyambut gelaran Piala Dunia itu harus dengan sukacita dan kegembiraan. Karena memang sepak bola itu punya menggembirakan. Harus fun ya. Iya, jadi ya sudahlah, ini sudah jadi begini, akhirnya ya kita cari event lagi gitu ya. Tapi yang pasti saya ingin mengusulkan gerakan duka cita ini mungkin besok apa ada fotografi ini. CFD. Ya, hanya bentuknya apa ini masih rahasia. Oh. Penasaran. Bentuknya apa? Tunggu dulu ini masih dalam apa ya? Godok. Ada pergulatan ide-ide yang pas dan menarik gitu. Iya. Jadi itu Pak Mayor ya. Kemarin sudah ada rasan-rasan nggak? Anda selaku sesepuh Pasopati dengan supporter Pasopati, kira-kira kalau misalnya jadi, kita berbicara masalah jadi untuk menyejukkan biar agak-agak apa ya, tidak terlalu kecewa. Gambaran apa kemarin yang disampaikan? Ya, saya sudah ketemu dengan Japrian dengan Presiden baru Pasopati. Ya, tapi baru. Beliau menurut saya akan terlambat karena dia akan mengekspresikan kedukaannya pada saat dia melawat ke Bandung. Ya, Bandung. Tanggal 4 gitu ya. Ya, enggak apa-apa silakan, tapi menurut saya sudah agak terlambat gitu. Tapi enggak apa-apa, dia akan melakukan keduka citaannya itu. Itu akan di Bandung. Oke. Ya silakan lah, itu setiap organisasi kan punya cara sendiri untuk mengekspresikan kedukaannya. Ya. Tapi satu hal yang sempat ditunggu ini kan gara-gara batal Piala Dunia, Persis Solo bisa kembali welcome gitu ya di stadion mana Pak Mayor. Bisa pulang ini. Harapan saya moga tanggal Persebaya, Persebaya ya. Iya, Persebaya betul. Ya, moga itu jadi nama Kediri terakhir. Sebagai obat pelipur lara gitu ya. Nah, kita bisa bermain di home sendiri ya. Bukan di home tetangga gitu ya. Jadi, moga-moga kita bisa reuni dengan bonek ini sungguh-sungguh apa yang harus kami tunggu-tunggu. Dan sekarang kami sudah kontak-kontakan. Yuk kamu datang ke Solo. Jangan lupa mampir di museum. Wah. Promosi nih. Promosi ya. Nah. Kaos saya ini udah bener ini. Betul. Ini tanda edukasi. Apa tulisannya itu Pak? Ini kaos saya ini
football for all gitu. Oh, gitu. Sepak bola itu untuk semua gitu. Sepak bola itu untuk semua gitu. Ya. Oke. Yang untuk menyikapi hal ini kami bikin kaos ini. Ya, salah satunya besok akan dibawa ke CFD. Pasti saya pakai itu. Oh, itu pakai ya. Sebagai tanda berduka cita yang mendalam ya. Ya, Atas kegagalan Indonesia selaku tuan rumah Pak Mayor ya. pasti. Oke, berarti besok ada karangan bunga juga yang dibawa dong. Belum tentu. Oh, belum tentu. Karena udah banyak lah. Sudah banyak ya. Beda, gitu, Oke, harus beda. Nggak tahu ujungnya apa nanti ya. Tunggu besok biar penasaran itu. Nah, silakan Anda besok yang penggemar Persis Solo ya untuk merapat di Bukan Persis Solo, ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia. Ya, Besok oke. KCFD di depan Bang BRI Sriwadari. Oke, ada aksi dari Mayor Ristanto ya, Siap. yang masih dirahasiakan Pak Mayor. Oke. Ya, Bang Wayan, Siap. Indonesia gagal. Ini infonya kan kemarin sempat ada wacana antara Peru dan Argentina. Anda sudah mendengar siapakah yang menjadi negara pengganti Indonesia? Yang resmi mengajukan jelas Argentina. Mereka menyiapkan 5 stadion gitu. Kemudian ini juga menjadi sebuah pemanasan Argentina untuk Piala Dunia 30, peringatan 100 tahun Piala Dunia begitu, nanti tuan rumah dengan beberapa negara. Ini akan menjadi sebuah momentum juga buat Argentina. Tapi yang menarik sebenarnya adalah bahwa oke lah, kita semua sudah menerima itu. Ada hikmah yang bisa kita terima. 6 stadion kita miliki dengan standar FIFA. Begitu kemudian timnas kita juga grade-nya makin meningkat begitu, bahwa secara umum sebenarnya level kita itu level 4 besar Asia di tim U20 karena Uzbekistan juara itu kita tahan di babak penyisihan grup. Anak-anak bermain Spartan begitu. Kemudian ini menjadi sebuah catatan bahwa inilah kegembiraan kita sebenarnya, bahwa secara umum sepak bola kita sudah mulai meningkat lebih baik dengan besutan Sintayong begitu, dan mudah-mudahan obat sanksi dari FIFA nanti tidak memberatkan, tidak mematikan seperti disampaikan Mas Rio. Ya cukup barangkali warning atau apa mungkin seperti itu, yang mungkin tidak terlalu pahit-pahit banget lah mungkin seperti itu. Artinya bahwa kita masih bisa berkiprah di sepak bola internasional, itu salah satu kesempatan. Sebab kalau tidak ya susah buat kita untuk bermimpi, karena Piala Dunia 2026 di Amerika Kanada itu pesertanya 48, Asia itu kejatah 8 otomatis. Ya. Jadi ada sekitar 46 negara Asia yang akan berkualifikasi. Indonesia masuk kualifikasi 2 dengan beberapa tim yang di luar 25 besar. Kemudian nanti akan lolos 11 menjadi 36 dibagi 9 grup. Kemudian diambil 8 yang lolos otomatis begitu setelah putaran kedua masing-masing grup begitu. Inilah menjadi sebuah kesempatan. Kalau melihat cara main Indonesia sebenarnya peluang itu ada, dan saya melihat bahwa 2026 nanti ada satu wakil Asia Tenggara. Saya tidak tahu siapa itu, karena secara umum kualitas Malaysia, kualitas Thailand, kualitas Vietnam, kualitas Indonesia itu menjadi salah satu tim yang layak untuk bisa lolos ke Piala Dunia dalam kondisi saat ini sesuai dengan peringkat dan kemampuan timnya gitu. Apalagi dengan kesempatan 8 tim yang lolos otomatis wakil Asia ini memicu semangat kita sebenarnya. Jangan sampai kita kena ban. Pijakan kita di Piala Asia nanti mudah-mudahan juga tidak berdampak begitu, karena kita sudah lolos kualifikasi di Kuwait begitu. Bagaimana penampilan enjoy timnas senior kita gitu. Dan mudah-mudahan apa yang dialami oleh anak-anak muda kita juga tidak terlalu banyak berlarut begitu. Kita juga akan bersiap ke SEA Games, Asian Games gitu. Ini juga ujian untuk pemain-pemain muda kita gitu. Kita mimpi emas itu juga terakhir kali 91 Antonio Polosin. Dan mudah-mudahan juga ada prestasi untuk bisa menjadi obat juga. Ya. Nah, inilah yang harus disikapi dari sisi positif tentang bagaimana kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah. Oke, nasi sudah menjadi bubur, obat pahit harus kita telan, tapi kita tidak boleh patah semangat. Yang menarik adalah bahwa mungkin ini juga menjadi pelajaran, tidak gampang dan tidak mudah kita melihat sepak bola dari kacamata politik. Nah, mungkin kemarin juga barangkali ada sesuatu yang off dari pemimpin kita yang mungkin ada, ya memang begitulah, tidak mungkin pemain sepak bola itu selalu on fire, kadang-kadang kita bisa off day, kadang-kadang kita bisa blank dan sebagainya.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran kita. Jangan gampang ngomong begitu ketika kita memang tidak tahu sesuatu, dan apa yang sudah menjadi independensi internasional, terutama misalnya FIFA dan sebagainya. Ini sebuah aturan bahwa garansi sebelum menjadi tuan rumah sebenarnya sudah ada garansi dari lokal. Cuman kan ketika lolosnya Israel itu memang cukup mengejutkan. Hanya barangkali ya mungkin saya menyebut terlambat antisipasi, tapi itu sudah menjadi nasi, sudah menjadi bubur, bahwa mungkin ke depan kita diberi kesempatan untuk yang lebih baik begitu Mas. Ya, sehingga Wayan satu lagi, Anda melihat statement Pak Jokowi terlambat kemarin, kalau Mas Rio tadi kan tidak juga ya. Kalau Anda melihat kemarin kan hanya hitungan jam katakanlah ya, dia memberikan statement jangan dikaitkan politik dan sportivitas olahraga. Ya. Kemudian tiba-tiba Pak Jokowi mengutus Erick Thohir ke sana untuk melakukan lobby dan akhirnya pun gagal. Anda melihat ada keterlambatan atau apa yang harus dilakukan mendatang? Iya, jadi ketika kan kita kan sudah secara politik kan kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Suatu saat kalau Indonesia bidding lagi untuk Piala Dunia 34, ya saya rasa begini Mas. Jadi ketika kita dipastikan jadi tuan rumah, tentu saja ada sebuah kesepakatan dari lokal venue mungkin seperti itu, yang juga semua termasuk Solo, kemudian Jakarta dan sebagainya menyepakati bersedia menjadi tuan rumah. Itu menjadi salah satu ketentuan. Ya. Kemudian ketika ternyata di luar dugaan Israel yang tidak pernah lolos ternyata lolos begitu, mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang krusial oleh Pak Jokowi, mungkin seperti itu. Sehingga ketika muncul kalimat penolakan dari Gubernur Bali, kemudian juga Pak Ganjar misalnya seperti itu, memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa, karena FIFA melihat bahwa ada kesetaraan dalam sebuah sepak bola. Unites the world, football unites the world, bahwa tidak ada batas. Itu sudah disampaikan Gianni Infantino di Qatar kemarin. Ini sepak bola itu untuk semua rakyat, untuk semua warga dunia, tidak ada batas, tidak ada sekat gitu. Dan ketika itu merasa tidak ada kesempatan, makanya alasan FIFA adalah situasi terkini, bukan masalah Israel, bukan masalah kanjuran, tapi situasi terkini bisa diterjemahkan sendiri. Nah ternyata inilah national guarantee yang dibawa Erick Thohir pun ya tidak kuasa ketika memang begitu ada statement Glikkoster, ya udah FIFA langsung cut. Nah, itulah ketegasan FIFA, kita harus hormati, dan mudah-mudahan juga menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin kita untuk sebelum kita memberikan sebuah statement ada yang lebih tinggi. Presiden barangkali berkomunikasi begitu dengan presiden, karena ini adalah menyangkut harga diri, martabat, dan kesempatan anak bangsa untuk merasakan nikmatnya Piala Dunia begitu Mas. Ini sungguh miris, tapi mudah-mudahan semuanya menjadi sebuah pelajaran lah buat kita. Gitu. Kita kembali ke Stadion Manahan, dan tentunya ini butuh butuh instruksi dari Mas Wali, saya pikir lobby lagi dari Mas Wali, karena memang di Manahan ini adalah masih dikembalikan dari aset daerah ke dihandle oleh PUPR untuk persiapan Piala Dunia. Mudah-mudahan Mas Wali bisa menelpon Pak Menteri, Pak Bas, supaya Manahan ini segera bisa dipakai oleh Persis Solo, dan kita semua bisa menyaksikan Persis Solo di Stadion Manahan yang setelah direnovasi untuk Piala Dunia ini, dengan harapannya juga Persis Solo bermain cantik, bermain indah, dan tentunya bisa meraih 2 laga terakhir dengan kemenangan untuk mengobati kekecewaan masyarakat Solo. Yeah. Dan satu lagi, saya juga sama harapannya adalah Manahan menjadi merah kembali. Yang jelas salah satu kegagalan ini juga ada dampak positif ya, lapangan pendukung siap tempur dipakai ini Mas Rio. Dan segera harus dibuka lagi ya. Ya tentunya, tapi yang saya sampaikan tadi adalah saat ini aset tersebut masih dalam pengurusan PUPR ya. Masih dalam pengurusan Kementerian PUPR. Tentunya mungkin setelah
waktu pengerjaan selesai pasti akan segera dikembalikan, serah terima kembali sebagai aset Pemkot Kota Surakarta. Ya. Ya, saya ke Pak Mayor Haristanto. Banyak harapan Pak yang disampaikan oleh masyarakat ya. Tadi Bung Wayan atau pemerintah pun menginginkan ada bidding ya. 35 ya, 34 atau 34 ya. 34 ini kan tentu saja masih jauh gitu ya. Tapi kan paling tidak harus bersiap diri karena bidding itu rebutan dengan negara lain. Pak Mayor melihat seperti apa sehingga kejadian-kejadian konyol ya, saya katakan kejadian konyol itu ini tidak terulang ya kalau Indonesia masih mempersiapkan apa saja lah, tidak hanya tuan rumah di Piala sepak bola Piala Dunia, namun apa saja yang ingin menjadi tuan rumah harus disiapkan masa-masa termasuk ya mungkin hal-hal politik. Pak Mayor melihat seberapa nanti apa yang harus dilakukan? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin FIFA mau kembali lagi mengulangi blunder yang kedua. Gitu ya. Jadi lupakan itu, yang penting bangun timnas yang baik. Saya nggak mungkin FIFA sudah capek-capek ini mau diulangi lagi, nggak mungkin. Sudah jangan bermimpi untuk bidding itu lagi. Sudahlah, bidang bidding lupakan. Bangun tim sepak bola yang lebih hebat. Di junior pun tidak kalau sulit ya. Pengalaman tahun ini pengalaman U20 sudah catatan buruk untuk dunia ya Pak. Dunia, minimal dunia, ya. Asia lah ya, Asia masih bisa gitu ya. Betul, kalau mau yang dunia kelas FIFA rasanya saya pesimis ya. Bukan berarti saya tapi nggak optimis, tapi sudah bagi saya itu ngoyo-woro lah. Sudah lupakan saja. Padahal kalau kita lupakan saja kita tidak akan tampil di Piala Dunia Pak Mayor. Kan tidak jadi bos kan. Ya, kalau jadi bos kan otomatis dibalikan. Iya. Terima kasih ya. Kalau saya tetap optimis. Oh iya. Optimis loh, Mas Rio optimis. Ya kita sebagai orang bola harus optimis lah gitu loh. Ya tapi saya ya tetap optimis, tapi saya membaca gelagat FIFA rasanya apa ya itu kalau saya ngoyo-ngoyo. Optimis apa tapi ya tahu diri lah. Oke. Bung Mayan terakhir Bung Mayan. Gimana? Mas Rio optimis, Pak Mayor tidak. Masih ada peluang lah. Jadi tadi ada dari Sydney bagus sekali. Kemudian ada 3, sekian triliun. Karena memang ini sebenarnya sejarah untuk Indonesia gitu. Ada opening dan closingnya. Pembukaannya di GBK, finalnya di Manahan. Bayangkan serius apa seperti itu. Belum lagi kalau Presiden Aing ini bikin horor, bagaimana solonya makin kencang begitu. Tapi yang menarik adalah bahwa ini momentum. Saya masih ada sebuah harapan bahwa di 2030 itu kan pertarungan antara Arab Saudi dengan Argentina dan tim Amerika Latin untuk perebutan tuan rumah. Di 34 itu kita berharap dengan Australia, dengan Singapura, dengan Thailand, Vietnam, Malaysia kita bisa menyatukan sebuah visi, dan disitulah kesempatan Indonesia untuk bisa membuktikan. Bahasanya adalah bahasa transformasi tadi, kita optimis. Dan yang kedua, bagaimana sekarang kita memulai sebuah pijakan baru. Kita kemarin kasus Kanjuruhan tragedi itu menjadi sebuah pukulan telak, kemudian jatuh lagi ketika dengan pembatalan Piala Dunia. Mudah-mudahan jatuh yang ketiga kalinya sanksi VAR tadi tidak mematikan dan tidak membuat asa Indonesia berkembang. Karena apa? Saya masih punya optimisme 2026 itu kita bisa lolos dari salah satu 8 tim. Kalaupun tidak kena sanksi, syaratnya seperti itu. Karena 8 tim Asia itu Indonesia saat ini saya menyebut masih akan berada di luar grid 5 langganan yang sudah begitu. Tinggal kita berhitung juga dengan Qatar, tinggal kita berhitung dengan Cina, kita berhitung dengan Korea Utara, kita berhitung dengan negara-negara yang lain. Yang secara umum kalau melihat formasi sekarang, anak-anak muda 20, 23 yang akan ke SEA Games dan senior yang sekarang tinggal memadukan, saya rasa Indonesia ini akan menjadi salah satu tim macan Asia. Ingat bahwa ini sudah ada di dalam hati dan semangat anak-anak muda Indonesia. Dan saya yakin itulah motivasi kenapa ada sebuah keyakinan dari siapapun yang tahu sepak bola, saya menyebutkan seperti itu, prospek kita sebenarnya saat ini sudah cukup bagus. Jadi tinggal bagaimana kita mengasah dan bagaimana lucky draw nanti pada saat kualifikasi Piala Dunia itu akan hingga di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah mimpi yang mungkin terdekat yang akan menjadi sebuah realisasi. Jujur, mungkin doa-doa masyarakat yang saat ini didengar akan lebih mustajab, apalagi saat ini bulan Ramadan begitu. Mudah-mudahan timnas kita lolos ke Piala Dunia dan kita
bukan hanya sebagai wildcard, tapi benar-benar sebuah pertarungan Garuda yang sangat-sangat fantastis, Mas. Begitu Mas Edwin. Oke, baik.